Mereka cuma ingin menikmati malam di Gunung Sumbing. Tapi siapa sangka, dua orang yang duduk bersama mereka di api unggun membawa cerita dari dunia lain. Malam itu, hawa dingin Gunung Sumbing benar-benar menusuk tulang. Kabut tipis mulai turun, melayang pelan di antara batang pinus, membuat suasana di sekitar tenda tampak seperti dunia lain. 3 orang pemuda asal Temanggung, Rian, Dimas, dan Arga, baru saja selesai makan malam sederhana. Mie instan, sosis bakar, dan kopi panas. Api unggun kecil di depan tenda berkobar tenang. Nyalanya berwarna oranye keemasan, menari di antara wajah mereka yang kelelahan setelah mendaki seharian. Gila, view-nya sih keren, tapi dinginnya nggak nahan, kata Dimas sambil menggosok-gosokkan tangannya di depan api. Napasnya keluar seperti asap putih di udara. Iya, tapi worth it lah, sahut Rian sambil memandangi langit yang dipenuhi bintang. Udara gunung yang dingin terasa menggigit, tapi bintang-bintang malam itu tampak begitu dekat dan terang. Arga yang duduk di sebelah mereka hanya tersenyum kecil sambil mengunyah permen jahe. Asal jangan hujan aja, udah syukur, katanya pelan. Sesekali angin meniup api unggun, hingga percikan kecilnya beterbangan. Sekitar jam 8 malam, suasana gunung semakin sunyi. Hanya suara jangkrik desir dedaunan dan desiran angin yang sesekali terdengar di antara pepohonan. Dari kejauhan terdengar samar bunyi air dari sungai kecil yang mengalir di lembah. Mereka bertiga duduk melingkar, menikmati kopi panas sambil bercanda ringan. Bayangin kalau di tengah kabut gini tiba-tiba ada yang jalan dari arah situ, goda Dimas sambil menunjuk ke arah hutan gelap di belakang mereka. Sudah, jangan ngawur, sahut Arga cepat. Lu tahu kan katanya banyak cerita di gunung ini. Rian hanya terkekeh. Cerita Gunung Mas selalu ada, tapi belum tentu benar. Namun belum sempat mereka tertawa lagi, Dimas tiba-tiba menegakkan tubuhnya. Kalian denger nggak? Tanyanya pelan. Mereka terdiam. Dari arah semak-semak samar terdengar suara langkah kaki mendekat. Bukan langkah binatang. Langkahnya teratur, berat, seperti seseorang yang sedang menapaki tanah lembab. Langkah itu makin lama makin jelas, disertai suara dedaunan yang bergesekan. Arga spontan mematikan lampu senter di tangannya. Mereka menatap ke arah suara itu dengan waspada. Tak lama kemudian, 2 sosok muncul dari balik gelap. "Permisi bro," suara salah satu dari mereka terdengar ramah. "Kalian camping juga ya?" 2 pemuda itu tampak membawa carrier besar. Mereka mengenakan jaket gunung tebal, celana kargo, dan topi kupluk. Wajahnya tampak lelah, tapi mereka tersenyum. "Oh iya, ayo duduk aja, sini gabung," kata Rian sambil memberi isyarat duduk dekat api unggun. "Thanks bro," jawab salah satunya. "Gue Aldi, ini teman gue Raka. Kami dari Jakarta. Naik tadi sore tapi agak kesorean jadi baru sempet nyari tempat sekarang." Rian tersenyum sopan. "Wah, jauh juga ya. Kami dari Temanggung. Tenda kalian di mana?" Aldi menunjuk ke arah gelap di balik pepohonan. "Di seberang situ dekat batu besar." Rian sempat melirik ke arah yang ditunjuk. Ibu natap cukup lama, tapi tak melihat ada pantulan cahaya dari headlamp atau senter, yang biasanya menandakan ada tenda. Hanya gelap dan kabut tipis yang menutupi pandangan. Tapi dia tidak menanyakan lebih jauh. Obrolan malam itu terasa hangat. Mereka berlima bercerita tentang jalur pendakian, gunung-gunung yang pernah mereka daki, dan pengalaman lucu saat tersesat di hutan. Suasana tampak akrab, tapi perlahan Rian mulai memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Wajah Aldi dan Raka tampak pucat sekali, nyaris keabu-abuan.
Cahaya api unggun yang memantul di kulit mereka terlihat aneh, terlalu datar, seperti tidak punya rona hidup. Sesekali Raka menatap kosong ke arah api dengan ekspresi datar. Sementara Aldi lebih banyak tersenyum, tapi jarang berkedip. Udara terasa semakin dingin, padahal api masih menyala besar. Dimas bahkan baru saja menambah beberapa batang kayu kering. Tapi hawa di sekitar mereka justru makin menusuk. Nafas Rian mulai terasa berat, dan dia menarik jaketnya rapat-rapat. Arga yang sedang memanaskan air untuk kopi menoleh ke arah Rian. "Kok dinginnya tambah parah ya?" gumamnya. Belum sempat dijawab, Aldi langsung mengambil gelas berisi air yang baru saja diangkat dari api dan meneguknya begitu saja. "Anget banget, enak nih," katanya santai. Padahal uap panasnya masih mengepul tebal. Rian terdiam. Matanya menatap Aldi lekat-lekat. Tidak ada tanda-tanda lidahnya melepuh atau merasa panas. Bahkan wajahnya tetap tenang, seolah air itu hanya hangat biasa. Dimas yang duduk di sebelahnya ikut memperhatikan, tapi tidak berani berkata apa-apa. Suasana mendadak hening. Angin yang tadi sepoi-sepoi kini terasa seperti berbisik. Kabut makin tebal, menutupi sebagian tenda mereka. Rian berusaha tersenyum, menutupi rasa aneh yang mulai tumbuh di dadanya. Tapi entah kenapa, jantungnya berdetak lebih cepat. Ada sesuatu dari dua pendatang itu yang terasa, tidak sepenuhnya manusia. Jam menunjukkan pukul 10:30 malam. Udara di lereng Gunung Sumbing terasa semakin menggigit. Angin berembus lebih kencang, meniup dedaunan dan menimbulkan suara gesekan yang menyeramkan di antara pepohonan pinus. Api unggun yang tadi besar kini mulai mengecil. Sesekali menyembur percikan kecil yang cepat hilang di telan dingin. Rian, Dimas, dan Arga duduk melingkar bersama dua pendatang dari Jakarta, Aldi dan Raka. Awalnya suasana terasa biasa, tapi semakin malam percakapan mereka mulai terasa aneh. "Di atas dikit dari sini ada spot bagus, bro," kata Raka tiba-tiba, suaranya datar tapi jelas. "Kalau besok subuh ke sana, sunrise-nya keren banget. View-nya langsung ke arah lembah." "Oh iya? Arah mana tuh?" tanya Dimas, yang memang suka berburu pemandangan sunrise di setiap pendakian. Raka menunjuk ke arah utara, ke jalur kecil yang menanjak dan nyaris tak terlihat dalam kabut. "Lewat batu besar itu," katanya sambil menatap lurus ke arah gelap. "Deket kok, 10 menitan juga nyampe." Rian mengikuti arah yang ditunjuk Raka. Ia mengernyit. Jalur itu bukan jalur utama pendaki. Bahkan ia ingat dengan jelas. Waktu mereka naik, porter sempat memperingatkan bahwa sisi utara gunung itu berbahaya. Beberapa area rawan longsor, dan pernah ada pendaki yang hilang di sana. Tapi sebelum sempat bertanya lebih jauh, suara dari belakang semak membuat mereka semua menoleh spontan, seperti ada sesuatu menginjak ranting. Suaranya berat, bukan seperti hewan kecil. Aldi menatap ke arah suara itu dengan ekspresi tenang, bahkan tanpa sedikit pun rasa terkejut. "Biasa," katanya pelan, nyaris seperti berbisik. "Penghuni gunung. Dia cuma lewat." Nada bicaranya terlalu datar. Tidak ada rasa takut, tidak ada emosi. Justru karena ketenangan itulah bulu kuduk Rian langsung berdiri. Dimas menelan ludah menatap Raka dan Aldi bergantian. "Penghuni gunung?" ulangnya dengan suara pelan. Raka hanya tersenyum samar, tapi tidak menjawab. Pandangannya kosong menatap ke arah semak, seolah ada sesuatu yang hanya bisa dilihat olehnya. Hening melingkupi mereka. Angin malam semakin kencang, membuat tenda bergoyang ringan. Api unggun tiba-tiba berkeredap, meredup seperti kehabisan udara. Kabut turun perlahan, menutupi sebagian area di sekitar tenda. Dimas merapatkan jaketnya. "Kok makin dingin ya? Kayak bukan dingin biasa," gumamnya. Rian memperhatikan sekitar.
Cahaya api unggun yang tinggal setengah nyala memantul di wajah mereka semua. Tapi ketika matanya berpindah ke arah Aldi dan Raka, dia langsung terpaku. Dua pemuda itu tidak memiliki bayangan. Jantung Rian berdegup kencang. Dia menatap ke tanah di belakang mereka. Batu besar yang tadi mereka jadikan dudukan hanya memantulkan bayangan dirinya, Arga dan Dimas. Tidak ada bentuk gelap di belakang dua orang itu. Tidak ada sama sekali. Awalnya dia mencoba mencari alasan logis. Mungkin gara-gara arah cahaya apinya, pikirnya. Tapi semakin lama diperhatikan, semakin jelas meski posisi api unggun berubah. Meski kayu digeser, tetap tidak ada bayangan mereka. Rian menatap Arga pelan, mencoba memberi isyarat dengan pandangan. Tapi Arga justru tersenyum samar, seperti tidak menyadari apapun. Dimas pun tampak biasa saja, hanya sibuk meniup tangannya yang dingin, seolah hanya Rian yang melihat keanehan itu. Sementara itu, Aldi masih duduk diam dengan ekspresi datar, menatap nyala api yang kini hampir padam. Matanya memantulkan cahaya oranye redup, tapi pantulan itu aneh. Seperti bola matanya kosong tanpa kilau hidup. Tiba-tiba, dari arah hutan, terdengar suara lirih seperti hembusan napas panjang. Samar tapi terasa dekat. Api unggun bergetar pelan seperti tertiup sesuatu. Raka menatap ke arah hutan itu, lalu berbisik pelan, "Tenang aja, dia nggak akan ganggu kalau kita nggak panggil." Rian menelan ludah. "Panggil siapa?" tanyanya tanpa sadar. Tapi Raka hanya tersenyum, tak menjawab, dan matanya menatap jauh ke dalam kabut pekat. Beberapa detik kemudian Raka berdiri. Gerakannya kaku, seperti tidak alami. "Bro, gua pamit dulu ya," katanya datar. "Kita ke tenda dulu, udah dingin banget nih." Aldi mengangguk pelan. "Besok subuh aja ke spot yang tadi gue bilang ya. Indah banget tempatnya. Jangan lupa, lewat batu besar itu." Tanpa menunggu jawaban, mereka berdua berjalan menjauh ke arah gelap. Tidak terdengar suara langkah, tidak ada bunyi ranting patah. Seolah kaki mereka tidak menyentuh tanah sama sekali. Hanya kabut yang berputar perlahan di jalur yang mereka lewati. Lalu menutup pandangan hingga dua sosok itu benar-benar lenyap. Hening. Tidak ada yang bicara selama beberapa menit. Angin malam terus berembus, membawa aroma aneh seperti tanah basah bercampur sesuatu yang amis. Dimas akhirnya memecah keheningan. "Aneh ya," katanya pelan. "Tadi pas sore gua nggak lihat ada tenda lain. Harusnya kelihatan dong kalau mereka udah naik." Rian menatapnya serius. "Gue juga mikir gitu. Nggak ada orang baru sore tadi. Jalur pendaki sepi banget." Arga menimpali sambil menggaruk kepala. "Tapi tadi mereka bawa carrier, lengkap banget peralatannya. Masa iya cuman bayangan?" Rian menatap api unggun yang kini tinggal bara. "Gue nggak tahu," katanya lirih. "Tapi gue ngerasa ada yang nggak beres." Malam itu mereka bertiga tak banyak bicara lagi. Angin membawa suara-suara aneh dari kejauhan, seperti langkah kaki di tanah basah. Kadang terdengar dekat lalu menghilang begitu saja. Setiap kali salah satu menengok, hanya kabut yang bergerak pelan seolah mengawasi mereka. Rian beberapa kali menatap ke arah yang ditunjuk Raka tadi. Jalur kecil menuju sisi utara gunung. Dalam remang api, jalur itu tampak seperti jalan sempit yang menanjak ke kegelapan. Tak kenapa, tiap kali ia melihat ke sana, dadanya terasa berat, seperti ada sesuatu yang memanggil dari balik kabut. "Udah, tidur aja yuk," kata Arga akhirnya. "Besok pagi aja kita bahas lagi." Mereka bertiga masuk ke tenda, menyalakan lampu kecil di dalam. Tapi bahkan di balik kain tenda yang tertutup rapat, Rian masih bisa mendengar sesuatu di luar. Suara samar seperti dua orang berbicara pelan di dekat api unggun yang sudah padam.
Kadang diselingi suara tawa kecil, datar dan dingin. Rian menutup matanya rapat-rapat mencoba tidur, tapi telinganya tetap menangkap suara-suara itu sampai menjelang subuh. Dan di sela-sela kantuknya, dia sempat mendengar bisikan pelan, sangat dekat di luar tenda. Besok subuh, pergilah ke batu besar itu. Sunrise-nya indah sekali. Tubuh Rian langsung menegang. Dia tidak berani membuka mata, hanya berdoa dalam hati agar malam itu cepat berlalu. Pagi itu kabut tipis masih menggantung di lereng Gunung Sumbing, tapi langit tampak lebih cerah daripada semalam. Sisa embun masih menempel di dedaunan, dan tanah terasa lembab di bawah sepatu mereka. Rian, Dimas, dan Arga memutuskan untuk segera turun. Tidak ada satupun dari mereka yang bicara banyak pagi itu. Wajah mereka lelah, bukan hanya karena fisik, tapi karena perasaan aneh yang tak bisa dijelaskan setelah kejadian semalam. Dimas memecah keheningan dengan suara parau. "Kalian tidur nyenyak nggak?" Arga tertawa kecil tapi jelas dipaksakan. "Tidur sih tidur, tapi tiap merem kayak masih ngerasa ada yang duduk di depan tenda." Rian hanya menatap jalur tanah di depannya, menuruni medan berbatu dengan langkah hati-hati. "Gue juga. Gue bahkan sempat mimpi. Dua orang itu berdiri di dekat api unggun, tapi apinya padam. Tak ada yang menimpali. Udara pagi yang seharusnya segar malah terasa berat. Sesekali mereka berhenti hanya untuk memastikan tak ada yang mengikuti dari belakang. Padahal jelas tak ada siapapun. Gunung itu terasa sunyi sekali, seperti sedang memperhatikan setiap langkah mereka turun. Setelah berjalan sekitar 2 jam, mereka akhirnya mendengar suara ramai. Suara orang-orang di pos pendakian bawah. Tenda-tenda tim SAR tampak berdiri di dekat jalan setapak. Beberapa orang mengenakan rompi oranye terlihat bolak-balik sambil membawa peralatan evakuasi. "Mas, tadi naik lewat jalur sini ya?" sapa salah satu anggota SAR begitu melihat mereka mendekat. Rian mengangguk. "Iya mas, emang kenapa?" Pria itu menatap mereka sebentar, lalu berkata dengan nada serius, "Barusan kami nemuin 2 jenazah pendaki di sisi utara, deket batu besar. Katanya udah hilang 5 hari. Kalimat itu membuat ketiganya langsung saling pandang. Dimas sampai menghentikan langkahnya. Arga menelan ludah pelan. "2 orang? Dari Jakarta?" tanyanya pelan. Anggota SAR itu mengangguk mantap. "Iya betul. Namanya Aldi sama Raka. Kami lagi proses evakuasi sekarang. Aneh juga posisi mereka di jalur yang jarang dilewati. Itu area rawan longsor, padahal udah diperingatin jangan ke sana." Rian merasa dadanya sesak. Nama-nama itu langsung menancap di kepalanya. Aldi, Raka. 2 nama yang semalam duduk bersamanya, tertawa, bercerita soal pendakian, bahkan meminum kopi yang baru diseduh tanpa rasa panas. Dia mencoba bicara, tapi suaranya tercekat. "Mas, 2 orang itu pakai jaket gunung warna gelap topi kupluk?" "Betul," jawab anggota SAR itu tanpa ragu. "Dan salah satunya masih pegang cangkir logam. Entah kenapa nempel terus di tangannya waktu kami temukan." Rian membeku. Itu cangkir yang sama. Cangkir yang digunakan Aldi semalam untuk minum air panas yang masih mendidih. Tubuhnya terasa ringan tapi kepalanya berat. Semua kejadian semalam berputar di benaknya seperti film yang tak bisa dihentikan. Api unggun tawa samar, wajah pucat yang tak punya bayangan, dan kalimat terakhir sebelum mereka pamit. "Besok subuh aja ke spot itu ya. Indah banget tempatnya." Arga menggenggam bahu Rian pelan. "Jadi kita ngobrol sama mereka semalam?" Tak ada jawaban. Bahkan Dimas yang biasanya cerewet kini diam. Angin pagi berhembus pelan, membawa aroma tanah basah bercampur abu sisa api unggun yang masih menempel di baju mereka.
salah satu warga yang ikut di lokasi mendekat dan berbisik pada anggota SAR. "Itu 2 orang dari Jakarta ya? Ditemuin di bawah tebing utara?" "Iya Pak, udah meninggal beberapa hari," kata rekan pendakinya. Mereka sempat pamit cari spot foto di area Batu Besar. Habis itu nggak balik-balik. Rian merasakan bulu kuduknya berdiri. Batu Besar, tempat yang ditunjuk Raka semalam. Tepat ke arah yang sama saat dia menunjuk jalur di sisi utara. Jalur yang ternyata adalah lokasi 2 jenazah itu ditemukan. Mereka bertiga akhirnya duduk di pinggir pos. Tak ada yang bicara. Rian menatap ke arah gunung yang masih diselimuti kabut tipis. Gunung itu terlihat tenang, tapi seolah menyimpan rahasia kelam di balik keindahannya. Dimas memecah keheningan dengan suara pelan, nyaris seperti berbisik. "Rian, lo sadar nggak? Semalam pas mereka datang, nggak ada suara langkah kaki. Dan waktu mereka pergi juga nggak ada suara." Rian mengangguk pelan. "Gue denger, tapi gue mikirnya waktu itu karena tanahnya lembut, atau mungkin karena kabut." Arga menunduk. "Gue sempet lihat satu hal, tapi gue kira gue halu. Pas mereka berdiri, asap api unggun gak pernah ngalir ke arah mereka. Kayak udara di sekitar mereka beda." Ketiganya terdiam lagi. Dalam diam itu, perasaan takut berubah. Jadi campuran antara ngeri dan tak percaya. Bagaimana mungkin mereka bisa duduk bersama arwah orang yang sudah meninggal 5 hari lalu? Dan bahkan berbincang seolah semuanya nyata. Salah satu relawan SAR tiba-tiba berteriak dari kejauhan, "Mas, ini dia 2 korban yang dimaksud." Beberapa orang berlari menghampiri. Rian menoleh tanpa sadar, dan pandangannya langsung tertumbuk pada 2 tubuh yang sudah dibungkus kantong hitam. Di ujung kantong itu, tampak sepasang sepatu gunung yang sama persis dengan yang dipakai Aldi malam itu. Rian menunduk, napasnya terasa berat. Di pikirannya, suara tawa Aldi semalam masih terngiang. "Anget banget, enak nih." Kalimat itu kini terasa seperti gema dari dunia lain. Mereka bertiga pulang sore itu juga. Tak ada yang saling bicara di perjalanan pulang ke rumah. Namun sejak hari itu Rian bersumpah tak akan pernah lagi naik ke Gunung Sumbing. Setiap kali dia mendengar nama gunung itu disebut, rasa dingin di tengkuknya langsung muncul begitu saja. Beberapa minggu kemudian, beredar kabar di kalangan pendaki. Ada yang bilang pernah melihat 2 sosok duduk di sekitar area Batu Besar di malam hari. Katanya keduanya berpakaian rapi seperti pendaki, tapi wajahnya pucat dan matanya kosong. Kadang mereka terlihat menatap ke arah lembah, seolah sedang menunggu seseorang datang. Beberapa pendaki yang lewat di malam hari bahkan mengaku sempat disapa, "Bro, mau gabung di api unggun?" Begitu katanya, dengan suara ramah tapi dingin, nyaris tanpa intonasi. Yang paling menyeramkan, beberapa pendaki mengaku mendengar kalimat yang sama seperti yang pernah Rian dengar malam itu. Suara pelan, terdengar jelas meski dari kejauhan, di antara kabut dan desis angin gunung. Besok pagi lihat sunrise bareng, dan anehnya setiap kali suara itu terdengar, cuaca di sekitar area Batu Besar tiba-tiba berubah dingin. Bahkan saat matahari sudah tinggi, tidak ada yang tahu pasti apakah itu hanya cerita yang dibesar-besarkan, atau memang ada sesuatu yang masih tertinggal di sana. Tapi satu hal yang pasti, di antara keindahan Gunung Sumbing, ada kisah yang tidak akan pernah bisa dijelaskan oleh siapapun. Rian, Dimas dan Arga kini jarang bertemu, tapi setiap kali salah satu dari mereka menyebut sunrise, ketiganya akan saling pandang tanpa berkata apa-apa, karena mereka tahu ada kenangan yang tidak seharusnya diingat terlalu lama. Terutama kenangan dari malam di mana mereka camping bersama hantu di Gunung Sumbing.